Ya, oknum. Ya. Tapi institusi itu melekat terhadap oknum. Dan kita tidak bisa menapis pikiran dan pendapat masyarakat, Ya. penilaian masyarakat terhadap sebuah institusi karena perilaku seorang oknum. Contoh misalnya, apabila seorang dosen dia melakukan sebuah tindakan yang amoral, ya, itu dampaknya sampai kepada institusi, bukan hanya kepada profesi dosen. Jadi psikologis, bukan hanya profesi dosen, dampak kepada institusi juga itu akan dirasakan. Nah, oleh karena itu maka ketika terjadi fenomena kejahatan di dalam masyarakat, kemudian datang polisi atau aparat penegak hukum yang mencoba untuk menengahi atau untuk menindaki sebuah perbuatan dan muncul perbuatan-perbuatan seperti tidak menghormati, bahkan melakukan perlawanan, itu merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindarkan saat ini. Nah, tentunya ini juga menurut saya adalah sebuah pembelajaran agar supaya mari kita sama-sama mengintrospeksi diri. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Jangan lupa masyarakat kita ini tidak seperti masyarakat 50 atau 100 tahun lalu. Masyarakat yang sudah lebih pintar. Jadi mereka juga bisa tahu bahwa apabila polisi bertindak semena-mena kepada masyarakat, polisi itu juga akan bermasalah. Jadi kalau dulu sikap intimidatif dari aparat keamanan itu justru bisa meredam orang untuk melakukan tindakan anarkis. Tapi sekarang kalau orang melakukan tindakan misalnya demo, mahasiswa, kemudian polisi justru menggunakan kekerasan, bahaya. Jadi bisa ada feedback yang jelek buat aparat kepolisian. Dulu kita di zaman kita dulu ketika kita lihat polisi langsung bukan takut, langsung merasa bahwa kita bisa menikmati keamanan itu. Sekarang saya mau tidak jadi jaminan. Sekarang persoalannya begini, rasa aman itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan yang makin kompetitif. Bagaimana menyediakan rasa aman itu di tengah-tengah masyarakat? Itu tadi yang saya sampaikan bahwa memang meskipun platform ini platform lama yang dimodifikasi, yang dipermuai istilahnya, ya mau tidak mau kita harus membangun kembali kamtipmas partisipatif ini secara maksimal. Jadi bukan hanya aparat penegak hukum, tapi semua elemen masyarakat, stakeholder itu betul-betul harus mempunyai kesadaran bahwa apabila kita ingin meningkatkan keamanan dalam kehidupan sosial kita, maka itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya sebagai seorang dosen, saya harus di dalam memberikan mata kuliah, memberikan edukasi kepada mahasiswa, harus menitipkan pesan-pesan moral agar mereka itu menjadi mahasiswa yang baik, yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam masalah-masalah kemudahan seperti narkoba atau tindak pidana, kekerasan atau ada nggak cara untuk melibatkan semua stakeholder, semua kelompok, semua elemen untuk melahirkan kesadaran atau melahirkan rasa aman ini? Ada nggak? Sampai saat ini hanya yang diyakini hanya dua cara. Yaitu pertama sosialisasi yang terus menerus di dalam sosialisasi tanpa henti, tanpa henti, dan di dalamnya di sisi edukasi. Apa pentingnya kita merasa bertanggung jawab terhadap menciptakan rasa aman. Kalau memang kita mau hidup kita lebih nyaman, tenteram, tentunya. Dan ini kebutuhan loh. Tentunya hal ini harus kita sendiri yang mulai.
Ya, itu salah satu Ya. kunci ya. Sosok-sosok. Saya akan menegur Anda kalau Anda tidak percaya ke saya, ya kira-kira begitu. Iya, dan zaman sekarang dengan kehidupan yang lebih cerdas Ya, masyarakatnya, ya. sebenarnya ketika kita melakukan teguran-teguran yang rasional, maka seseorang itu tidak akan seperti dulu lagi loh. Kalau dulu kan kalau Ya, itu ya. mungkin kita melawan atau tidak. Tapi sekarang pola masyarakat kita ini dengan sistem yang lebih modern dengan adanya sosmed, mereka juga lebih edukatif, Ya, ya. sehingga ketika menerima kritik mereka juga bisa langsung introspeksi. Ada satu hal yang juga harus kita cermati soal ekonomi. Apakah tingkat ekonomi yang mungkin jomblang antara kelompok A dan kelompok B ini juga mempengaruhi letupan-letupan kriminal. Ya, kalau dari perspektif kriminologi memang salah satu aspek yang mempengaruhi sehingga lahirnya perbuatan-perbuatan kriminal itu adalah ekonomi. Faktor ekonomi itu salah satu yang Mempengaruhi di sosial ekonomi. Kemudian ada politik juga mempengaruhi. kriminal ya. Ya, tingkat kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu maka kalau menurut saya sebenarnya konsep yang sudah dibangun selama bertahun-tahun di dalam kehidupan bernegara kita dalam upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sebenarnya konsep yang sudah sangat baik, Ya. yaitu tadi sistem kemudian sekarang Kaptimnas partisipatif. Persoalannya itu kita tidak benar-benar serius di situ. Kita tidak. Jadi ketika kita punya program yang bagus dan sudah berdasarkan sebuah penelitian, hanya itu obatnya untuk menyembuhkan penyakit masyarakat. Tapi kita hanya istilahnya kalau sekarang kalau dulu dibilang panas-panas tai ayam. Gitu. Saya dapat kata kuncinya. Kita harus serius. Kita harus serius dan kita harus tekun. Komitmen itu dibutuhkan. Jadi sebuah program itu kita tahu program itu sudah bagus. Kenapa baru 1 tahun dijalankan kemudian kita tinggalkan? Karena tidak serius. Kita tidak mau. Konsistensi kita ya. Konsistensi, ketekunan kita dalam menjalankan sebuah program. Jangan hal ini namanya diubah-ubah, padahal sebenarnya konsepnya sama. Nah itu aja, konsep itu saja tetap, kemudian dipertahankan dengan ketekunan dan serius kita. Mari kita terus melakukan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat, kepada guru, dosen, kepada Tokoh agama, tokoh gereja, tokoh masjid, ya, kemudian tokoh adat. Iya. Itu semua. Mari kita adakan pertemuan-pertemuan rutin yang melibatkan semua unsur ini dengan satu semangat menyediakan rasa aman itu. Kita sosialisasikan kejahatan-kejahatan baru yang muncul ya. teman-teman. Kemudian mari kita diskusikan apa yang menyebabkan sehingga kejahatan-kejahatan ini muncul. Bagaimana peran daripada sosial media di dalam memicu terjadinya kejahatan. Perlu disosialisasikan supaya semua orang ini tahu bahwa ternyata di zaman modern ini peran sosial media itu ternyata juga punya peran yang signifikan di dalam memprovokasi seseorang. Sekarang kita harus balik, media sosial kita manfaatkan untuk menyediakan rasa aman itu. Untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kalimat-kalimat terakhir untuk rekomendasi kepada semua, tidak hanya kepada aparat penegak hukum, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin dimanapun. Ada rekomendasi terakhir tadi. Ya, saya pikir di dalam upaya untuk mengumpulkan tadi, tidak ada sosok lain yang bisa mengumpulkan semua itu selain pemimpin pemerintah kita, pemerintahan kita. Kepala daerah kita ya. Kepala daerah kita. Jadi kepala daerah kita juga harus concern. Dan hanya dialah sosok yang mampu mendatangkan, mengumpulkan semua orang ini dalam satu forum. Forum membangun rasa aman. Forum komunikasi apa? Forum komunikasi keamanan kota, apa istilahnya, yang melibatkan tokoh
Ya. Termasuk tentunya peneliti, researcher, ya yang orang-orang yang akan mempunyai influence Ya. yang berpengaruh, ya tentunya influencer media sosial juga perlu Betul. untuk diedukasi agar mereka itu mengeluarkan konten-konten yang bermutu, konten-konten yang bisa mengedukasi. Jadi semua platform ini seharusnya dimanfaatkan untuk Saat ini yang paling penting kalau menurut saya adalah karena kita hidup di zaman digitalisasi, platform media sosial ini yang harus digenjot. Karena dari situ kita kan Pak Yopi ini seorang jurnalis. ya. Pak Yopi sudah tahu bagaimana kekuatan daripada sebuah tulisan Ya. apabila tulisan itu dipublikasi. Nah, tapi dulu kan kalau mau publikasi tulisan makan waktu. Ya. Sekarang tinggal ketik, sebar, sudah Hitungan menit. hitungan menit. Kalau Pak Yopi tulisannya enak dibaca akan menyebar ke followers Pak Yopi. Ya. Dalam hitungan detik bisa ribuan orang baca. Nah, metode ini Persoalan komunikasi ya. Jadi metode komunikasi. ini yang perlu kita terapkan zaman sekarang di dalam upaya untuk membangun keamanan. Nah, tapi metode ini tidak boleh sendiri-sendiri, dia harus terstruktur masif. Baik, pemirsa, ada banyak catatan tentu yang bisa kita kembangkan